Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aksi reaksi hewan dengan lingkungan abiotik, unsur-unsur zat organik dan anorganik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Yang pertama, mengenai aksi reaksi hewan dengan lingkungan abiotik. Interaksi yang menentukan distribusi kelimpahan makhluk hidup, yang sangat menentukan jumlah distribusi atau keberadaan makhluk hidup di dalam sistem ekologi. Perbedaan hewan dan tumbuhan terletak pada struktur selnya. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki kloroplas, dan juga tidak memiliki vakuola, tetapi memiliki sitosom dan lisosom. Dalam artiannya, interaksi utama yang berlangsung antara makhluk hidup dan benda tak hidup di dalam suatu ekosistem adalah hubungan saling interaksi secara langsung atau tidak langsung antara komponen biotik dan abiotik. Di dalam aksi reaksi lingkungan abiotik dan biotik terdapat yang pertama ada konsep habitat, yang kedua ada adaptasi dan faktor pembatas, yang ketiga sumber daya bagi kehidupan hewan, yang keempat ada adaptasi hewan, dan yang terakhir ada hewan dan lingkungan abiotik. Selanjutnya macam-macam interaksi dalam suatu ekosistem. Yang pertama ada interaksi lingkungan fisik dengan organisme yang akan menentukan hidup matinya suatu organisme. Interaksi ini dinamakan aksi. Misalnya, cahaya matahari yang diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kedua ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini yaitu organisme dengan lingkungannya. Interaksi ini dinamakan reaksi. Contohnya seperti reaksi antara naungan pohon dengan terbentuknya humus atau reaksi struktur tanah dengan tinja yang dihasilkan hewan herbivora. Yang terakhir ada interaksi timbal balik antara organisme dengan organisme lain. Interaksi ini dinamakan koaksi. Misalnya seperti rumput yang dimakan hewan herbivora atau tikus yang dimangsa elang. Selanjutnya ada unsur-unsur zat organik dan anorganik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Yang pertama ada senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa molekuler dengan kandungan utama dalam senyawa tersebut adalah atom karbon dan atom hidrogen. Kekhasan atom karbon inilah yang dapat membentuk suatu senyawa menjadi senyawa organik. Yang kedua ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini mengandung atom C. Merupakan senyawa anorganik. Ada beberapa senyawa yang mengandung atom C tetapi dikategorikan ke dalam senyawa anorganik. Yang terakhir ada zat organik dan anorganik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Ketika suatu organisme mati, organisme tersebut akan menyediakan banyak nutrisi bagi bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya yang pertama ada unsur abiotik. Unsur abiotik adalah unsur lingkungan hidup, yang dimana kita tahu bahwasanya meliputi seperti air, angin, cahaya, matahari, derajat keasaman, kelembapan, suhu, tanah, dan gram. Yang kedua ada unsur biotik. Nah, unsur biotik di sini yang pertama ada autotrof, yang disebut juga sebagai produsen karena dapat membuat makanan baik itu dirinya sendiri maupun organisme lain. Contohnya seperti memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Yang kedua ada heterotrof. Heterotrof ini yaitu konsumen mendapatkan makanan dari autotrof atau memakan sesama. Heterotrof ini tidak dapat membuat makanan sendiri. Dan yang terakhir, dekomposer. Dekomposer yaitu sebagai pengurai, karena bertugasnya menguraikan sisa-sisa makanan makhluk hidup yang sudah mati yang menjadi senyawa organik sehingga dapat menyuburkan tanah. Yang terakhir ada unsur sosial budaya. Yang pertama itu ada adat istiadat, yang dimana kita tahu adat istiadat ini berasal dari para leluhur yang harus dijaga kelestariannya oleh masyarakat. Yang kedua ada hukum. Hukum ini diterapkan agar kehidupan berjalan dengan baik dan lancar. Jika hukum dilanggar, maka orang yang akan bersangkutan akan dikenakan sanksi. Yang terakhir ada moral. Moral yaitu aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sekian dari materi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.